Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ceria sekali ya. Ternyata ada si Dwi ya. Ini Dwi. Ini Novia kemarin nggak ada ya? Oh, oke. Ya, makanya. Ini siapa? Ya, iya ya, betul betul. Iya ada. Iya, Dwi ada. Nadira udah datang juga. Oke. Nah, itu ya. Baik, teman-teman semuanya kita mulai. Sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Oke. Boleh yang baru datang yuk Anda? Silahkan dipimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Novia ya. Oke. Teman-teman semuanya, hari ini kita ternyata kalau banyak yang datang lumayan ramai juga ya. Seru ya seru. Makanya tadi perasaan biasanya cuma Gita aja gitu ya. Ternyata nih banyak lagi. Oh iya, berarti maksudnya gitu kita. Iya. Nah, kayaknya begitu ya. Besok kita bikin setiap hari presentasi. Tiap hari presentasi ya. Ada semuanya. Oke, good. Oke, baik kita sudah terbagi. Kemarin kita diawali oleh grup 1 ya. Grup 1 sudah. Kita akan berurutan grup 2, grup 3, grup 4. Berapa grup? Kita 5 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, karena saya baru kali ini dua media. Nah, kalau kita presentasi di depan, yang di sana apa? Oke. Oh, open cam ya. Open cam. On cam. Iya. 6. Oke. Nanti saya biar kenal. Oke, sudah. Oke. Apa kabar, Jihan? Oke. Baik, ya. Miss. Baik. Kok suaranya nggak kedengeran ya saya? Oh, kedengeran ya. Baik. Ya. Nah, kalau kayak gini kan saya jadi kenal nih. Oh, ini Jihan gitu ya. Oke, baik. Oke, Jihan kelompok berapa? Kelompok 2, Miss. Kelompok 2 ya. Oke, berarti Anda sebentar lagi akan presentasi. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Nah, karena materinya belum saya terima, bagaimana caranya saya menerima materi Anda? Sebentar. Sebentar. Oh, ini sudah muncul kelompok 2. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok berapa ya? Oh ya, kelompok 4 betul. Kelompok 5 mana? Oke, good. Kelompok 1 juga masukkan karena nanti Anda mendapat koreksi. Iya, betul. Oke. Oke, baik. Teman-teman, kelompok 2 akan siap-siap. Jadi yang kami nilai, yang saya nilai, itu pertama adalah performa Anda. Penampilan Anda, bagaimana Anda menyampaikan, karena ini belajar public speaking ya.
Ini adalah public speaking, gunakan media ini. Kalau kemarin kelompok 1, oke lah kita rame-rame karena memang kalau anak pertama itu lahirnya memang ini ya, seru-seruan. Ya, kelompok 2, 3, 4, 5, saya berharap performa Anda lebih bagus lagi. Ya. Pertama adalah performance. Kedua adalah PPT Anda, materi Anda maksud saya. Materi Anda saya juga pertimbangkan begitu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana sikap Anda pada saat menjawab, mengakomodir begitu ya. Jadi kita latihan bagaimana memperbaiki public speaking. Teman-teman sekalian, karena di pelayanan prima itu ada 3A. Masih ingat 3A apa? Attention, attitude, action. Ya. Tadi siang kami diskusi dengan teman-teman Anda di grup siang, di kelas siang. Hampir semua perusahaan, terutama Hotel Mercure dan juga bank BNI, 3 unsur ini ada semuanya. Ya. Kalau di BCA, walaupun 3 unsur ada, tapi dengan bahasa lain. Tapi intinya ada 3A. Ya, attention, action, attitude. Ya, karena pasti Anda semua sudah merasakan bagaimana kalau kita melayani tanpa attitude. Oke? Baik. Jadi teman-teman mohon perhatiannya, kita coba lebih seolah-olah memang audien kita ini adalah para pembisnis yang mau melihat bisnis kita. Oke? Ya, kelompok 2 akan maju kurang lebih 10 menit ditambah pertanyaan. Pertanyaan itu saya akan kasih 3 penanya mewakili kelompoknya. Jadi kalau Anda bertanya, kelompok 3 nanti bertanya, itu nilainya untuk semua kelompok 3. Baik hadir maupun tidak hadir mendapat nilai yang sama. Oke. Saya persilahkan teman-teman yang ada di Zoom ikut aktif. Karena memang di Zoom itu bagi saya sebenarnya saya nggak melihat seperti yang di kelas ini ya. Kalau di kelas ini kan saya bisa melihat, mengamati. Kalau di Zoom, mohon keaktifan Anda itu mencuri perhatian saya bahwa Anda ikut aktif dalam perkuliahan ini. Karena kalau di Zoom Anda tidak merespon, apalagi tidak buka kamera, saya tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling Anda, ya. Minimal Anda respon bertanya, saya kasih kesempatan 1 yang di Zoom, 2 yang di Zoom ya, ada 1 aja yang di sini ya. Karena kalau di sini performa Anda sudah saya lihat. Izin 3 pertanyaan, 2 untuk teman-teman di Zoom, 1 untuk di sini. Boleh? Oke. Oke, kelompok 2 dipersilahkan. Oke, silakan. Silakan. Ya. Seperti yang di sini yang dimatikan ya. Yang mana? Oh, gini ya. Oke. Oke. Silakan. Jihan yang ada di sana ya. Oke, Jihan ada di ini berempat. Berlima sama Jihan. Waalaikumsalam. Maaf, suaranya tidak terdengar.
Suaranya tidak. Oh, oke. Bagaimana caranya? Sama Oke, boleh, layarnya boleh. saya nggak kebaca. Sudah. Next. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pelayanan prima dari Hotel Borobudur Jakarta yang beralamat di Lapangan Banteng Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang pertama ini Hotel Borobudur Jakarta adalah hotel yang berbintang 5. Berikut ini hunian apartemen yang berlokasi di Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat. Hotel ini memiliki luas yang strategis di jantung ibu kota Jakarta, dapat dicapai dengan berjalan kaki ke Gereja Katedral sebetulnya dan Masjid Istiqlal, dan stasiun kereta api Gambir. Hotel ini juga berjarak 30 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kurang dari 1 km dari Kedutaan Amerika Serikat serta Istana Negara, dan 5 km dari Museum Bahari dan Museum Fathahillah. Di sini saya juga mau ngejelasin luas bangunan hotel ini. Hotel ini mencapai 70 meter persegi, berikut luas taman 23.000 meter persegi. Hotel ini memiliki 695 kamar dan juga 12 lantai. Hotel ini dinamai berdasarkan Candi Borobudur. Candi Borobudur yang kita ketahui adalah kebanggaan dari bangsa Indonesia kita yang terletak di daerah Jawa Tengah. Bangunan menara utama Hotel Borobudur berarsitektur modern. Desain hotel baik interior, eksterior, elemen arsitek maupun ornamen taman semuanya bertema Borobudur. Antara lain ada di sini tuh ada arca, ada relief juga, batu yang merupakan replika dari bas relief yang ada di Borobudur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Selanjutnya, pengertian tujuan manfaat dari pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Tujuannya, pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga itu ada manfaat dari pelayanan prima, salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Jihan. Ya, apa itu pelayanan prima pada perhotelan? Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan prima, pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelayanan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atau pelayanan yang dilakukan. Bentuk pelayanan prima tentu berbeda-beda. Salah satunya pelayanan prima pada perhotelan yang terdiri dari attitude, sikap, ability, kemampuan, dan attention, perhatian, serta accountability, tanggung jawab, appearance, penampilan, dan simpati. Mengapa pelayanan prima itu penting? Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat
serta dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Mengapa pelayanan prima penting bagi pelanggan internal atau eksternal? Pelayanan prima mempunyai peranan penting dalam bisnis baik dari sisi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, karena sangat berpengaruh pada loyalitas pelanggan kepada organisasi atau perusahaan. Demikian juga jika pelayanan prima ini dilakukan oleh pihak non-komersil dan pemerintah. Mengapa pelayanan prima penting untuk diterapkan? Adanya pelayanan prima yang memuaskan berguna untuk menjalani hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan sehingga menciptakan kedekatan pelanggan dengan perusahaan. Pelayanan prima perlu diperhatikan bagi setiap perusahaan, khususnya untuk perusahaan di bidang jasa. Selanjutnya akan dibacakan Isna. Carten de Frey, 1907 mengolah kata servis menjadi 7 strategi menuju sukses, yaitu 1. Self-esteem atau memberikan kepuasan pada diri sendiri. Yang kedua ada vision atau visi. Ketiga ada recover atau raih atau bangkit kembali. Yang keempat ada improve atau melakukan peningkatan perbaikan. Kelima ada care, memberi perhatian. Keenam ada empower atau memberdayakan. Yang ketujuh ada expectation, melampaui harapan konsumen. Di sini ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Berikut yaitu 1. Memberikan sapaan ramah. Salah satu cara mudah memberikan pelayanan prima dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah dengan menerapkan sapaan ramah kepada para pengunjung yang datang dan keluar. Jadi, penyediaan layanan bisa menempatkan 1 pegawai di pintu masuk atau area pelayanan yang bertugas untuk menyambut tamu yang datang. Selain menyambut tamu, pegawai tersebut bertanggung jawab untuk melayani pengunjung. Yang kedua, memberikan batasan waktu pelayanan. Selanjutnya Mbak Dini. Yang ketiga, cara membantu pelanggan puas dan senang adalah cara memberikan waktu tunggu yang tidak panjang. Oleh karena itu, berikanlah batasan waktu pelayanan. Contohnya, sejak pelanggan melakukan pemesanan sehingga makanan datang. Batas waktunya adalah 10 menit. Batasan ini bisa diinformasikan kepada pelanggan untuk bisa dijadikan sebagai aturan internal saja. Yang keempat, responsif dan reaktif. Pastikan bahwa dalam bisnis memiliki jumlah pegawai yang cukup sehingga dapat bersikap responsif jika ada suatu masalah. Jangan membuat pelanggan menunggu terlalu lama ketika membutuhkan sesuatu. Hal ini dapat dihindari dengan adanya pembagian tugas yang detail dan jelas untuk setiap orangnya. Selanjutnya, yang kelima, lakukan survei dan evaluasi. Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan atau belum. Adakah survei kepada para pelanggan? Hal ini dapat dilakukan ketika pelanggan selesai bertransaksi atau sebelum mereka keluar dari perusahaan. Selanjutnya, kumpulan hasil survei tersebut sehingga dapat diketahui apa saja yang sudah bagus dan perlu dipertahankan, serta sisi apa saja yang masih perlu dikembangkan lagi. Yang keenam, kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau sepenuh hati dalam melayani, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukan bantuan yang berhubungan dengan layanan atau produk yang dijual. Selanjutnya oleh
Di sini kita itu ada tujuan utama hotel ini, Hotel Borobudur sendiri, yaitu satu, memberikan pelayanan yang terbaik adalah tujuan utama dari Hotel Borobudur. Yang kedua, memberikan kenyamanan kepada konsumen yang terbaik adalah satu tujuan hotel ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelayanan dimaksud adalah merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak hotel, baik fasilitas hotel yang ditawarkan maupun dalam bentuk servis yang berbentuk seperti snack, minuman, sabun, pasta gigi, handuk, dan lain-lain. Pun pelayanan yang langsung diberikan oleh karyawan dalam bentuk perhatian serta keterampilan. Hasil analisis korelasi produk MOMEN menunjukkan bahwa ada pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan. Artinya semakin tinggi pelayanan prima, semakin tinggi kepuasan pelanggan. Sebaliknya, semakin rendah pelayanan prima, maka semakin rendah pula kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oh, mohon yang di Zoom boleh yang ditanyakan dari kelompok lain. Nih. Sini gua lagi. Sebetulnya sih di Zoom harus bertanya karena di Zoom 2 orang, yang di kelas 1 orang. Miss, maaf, yang di sini, yang di Zoom 2 orang. 2 kelompok berarti. Yang di sini 1 kelompok. And then yang kelompoknya penuh di sini kelompok berapa? Kelompok 3. Berarti kelompok 3 boleh bertanya. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3 nanya. Di Zoom ada yang mau nanya nggak? Dari kelompok 1 di Zoom. Nggak bisa. Boleh perwakilan, katanya Abi lagi di jalan, kelompok 1. Baik, yang di Zoom mohon didengar ya, ini ada kesempatan untuk bertanya dari kelompok, buat kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan di Zoom? Kelompok 3? Izin boleh saya bertanya? Silakan Bang Apri. Ya, saya akan bertanya terkait pelayanan di hotel tersebut ya. Jadi pertanyaannya, gimana sikap Anda ketika menghadapi pelanggan yang arogan ketika tidak puas dalam pelayanan? Baik, Bang Apri, kami ulang ya pertanyaannya. Bagaimana sikap kita menghadapi pelanggan yang arogan atau komplain ya? Saya mau nanya dong. Ya, Benar Bang Apri? Baik, kita kumpulkan dulu untuk mempersingkat ulang waktu ya Bang Apri. ya, sebentar saya ulang. Jadi untuk pertanyaan saya, Ya. bagaimana sikap Anda menghadapi pelanggan yang arogan ketika tidak puas dalam pelayanan? Baik, diulangi Bang Apri sama kami ya. Gimana sikap kita menghadapi pelanggan yang arogan ketika tidak puas dalam pelayanan kami ya? Betul. Kami simpan dulu ya Bang Apri pertanyaannya. Silakan kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Ya, mau nanya dong. Boleh.
Kenapa lebih memilih hotel ini daripada hotel yang lain? Apakah karena hotel ini pelayanannya di situ lebih bagus daripada hotel yang lain? Abi mau diulang pertanyaannya? Kenapa lebih memilih hotel ini daripada hotel yang lain? Apakah karena hotel ini pelayanannya lebih bagus daripada hotel yang lain? Baik, baik. Kami ulang yang lebih kenapa kami memilih Hotel Borobudur untuk dipresentasikan ya daripada hotel lain. Terima kasih Abi untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Untuk yang tes. Izin bertanya untuk kelompok 2. Boleh. Silakan Atika. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap Anda untuk melayani pelanggan yang tiba-tiba protes jika ada serangga di dalam fasilitas salah satu makanan entah itu breakfast or dinner. Mohon diulang Atika untuk pertanyaannya. Bagaimana sikap Anda untuk menanggapi pelanggan yang protes terhadap makanan yang tiba-tiba ada serangga atau kurang puas terhadap makanan yang ada di hotel Anda? Baik, kami di hotel tersebut. Tiga pertanyaannya, bagaimana sikap Anda untuk menghadapi pelanggan yang protes dalam adanya serangga dalam makanan ya? Ya. Baik. Kami simpan dulu pertanyaannya ya, Tika ya. Halo? Saya ini pengertian dari kalian. Oke, kalau emang ini. Untuk pertanyaan kelompok 3, Bang Apri, silent dulu, silent. Silent, Mbak. Gigit nih. Oh. Gimana sikap kita menghadapi pelanggan yang arogan atau komplain ketika tidak puas dalam pelayanan kami? Di sini kita udah jelasin ya. Di PPT, beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, ini kan pertanyaan tentang pelanggan yang tidak puas. 1, memberikan sapaan ramah. Gak mungkin dong pelanggan itu ketika disapa ramah bakalan balas kayak ngereok. Yang kedua, ya ini kan ada batasan jawabannya lagi Mbak. Yang kedua, berikan batasan waktu pelayanan. Hotel itu biasanya tuh untuk checking itu sekitar jam 12 sampai jam berapa? Stop. Ya. Nah, di sini ketiga, cara membuat pelanggan puas dan senang adalah dengan memberikan waktu. Kita memiliki dispensasi sampai 10 menit. Yang keempat, respon dan reaktif. Respon kita tuh nggak boleh terbawa emosi kalau misalkan pelanggannya itu tuh tidak puas gitu kayak marah-marah. Kita tuh wajibnya menjelaskan dengan sabar. Yang kelima, lakukan survei dan evaluasi. Nih, pelanggannya itu komplain tentang apa sih? Atau tentang makanan, atau tentang ini. Jadi kita memberikan perubahan gitu kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hotel Borobudur ini. Dan yang keenam, kesediaan melayani. Nah, kesediaan melayani itu kayak kita tuh bekerja segenap hati gitu, penuh perasaan karena digaji. Iya, jadi nggak boleh tuh kita semena-mena sama pelanggan juga karena kan pelanggan itu adalah raja kan istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan ada pelanggan yang kurang cocok dan sesuai dengan protesnya atau ketidaksukaannya, kita tuh harus evaluasi dan membenahi apa nih kekurangan-kekurangan dari hotel kita. Sekian, puas nggak Bang Apri untuk jawaban? Terjawab tidak? Iya, Pak Apri.
Mungkin izin menambahkan, mungkin sikap kita harus lanjut. Silakan Bang Apri. mungkin sedikit menambahkan, mungkin menghadapi pelanggan yang arogan itu kita harus tetap tenang, harus tetap sabar menghadapi, tidak boleh terbawa emosi, walaupun mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar, kita tetap adem karena sebenarnya saya dulu juga pernah sebagai pelayan juga sih menghadapi orang-orang seperti itu. Mungkin itu sih yang Baik Bang Apri, tadi sedikit lebihnya udah dijelasin sama Isna ini. Tapi Abang Apri udah ngulang lagi. ya silakan dilanjut. Berarti sudah terjawab ya Bang Apri ya? Sudah, makasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bang Apri. Selanjutnya jawaban. Di sini saya Rahma masih. Di sini pertanyaan dari kelompok 1. Yang ditanyain sama Bapak Abi, kenapa harus memilih Hotel Borobudur daripada hotel lain? Because karena yang pertama saya salah satunya kerja di Borobudur part-time. Meskipun part-time, saya sebagai karyawan part-time juga dilakukan dengan baik oleh teman-teman yang lain. Apalagi tamu pasti kita ingin yang baik. Tapi yang lebih utama saya itu bawa nama Indonesia, memperkenalkan Hotel Indonesia gitu loh, Abi. Sudah terjawab belum? Tapi kan di Indonesia ini kan hotel bintang 5 kan banyak, gak cuma Borobudur. Kenapa ya? Boleh diulang, Bi? Abi, Tapi boleh diulang. di Indonesia itu kan yang hotel bintang 5 nggak cuma Borobudur maksudnya. Oke, saya jelaskan lagi. Karena Hotel Borobudur ini adalah hotel nomor 1 bintang 5 yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bener deh kalau nggak percaya. Daripada hotel-hotel lain, Hotel Borobudur yang udah paling terkenal. Abi, untuk kurang lebihnya kita hanya ingin memperkenalkan Hotel Borobudur Kepada mahasiswa di sini. Kan biasanya taunya Oyo, Red Doors, kan memperkenalkan Hotel Borobudur. Baik, Abi, untuk pertanyaannya sudah terjawab ya. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Nah, ya udah. Bagaimana sikap Anda untuk menangani pelanggan yang protes dalam Adanya serangga. Ini pertanyaan dari Atika ya, dari kelompok 5 ya. Kelompok 4, mohon maaf. Sabar Mbak, sabar. Nah, untuk maaf Faizah, menangani nih, salah satu nih ada yang tadi salah satu pertanyaan dari Bang Apri, kita tuh harus evaluasi, survei. Jadi sebelum ada makanan yang kita sajikan kepada pelanggan, kita tuh harus tahu makanan itu layak atau enggak untuk disajikan kepada pelanggan tersebut atau customer tersebut. Kecuali salah satu contohnya, saya punya teman di kelas ini yang pernah kerja di Genki Sushi. Dia tuh pernah bilang kalau misalkan ada salah satu customer yang komplain kalau ada makanannya tuh ada serangga, bahkan ada rambut. Customer ini tuh komplainnya tuh bukan masalah mengenai serangganya, karena serangga itu wajar dalam bahan-bahan alami seperti sayuran dan bahan buatannya. Rambut, iya serangga, ulat itu sama dengan serangga, iya. Iya, seperti itu binatang kayak gitu. Nah, ulat contohnya. Nah, sedangkan kalau rambut, customernya itu tuh malah komplain lebih besar.
Karena kan kalau rambut itu kan dari diri kita yang masak, apakah safety yang kita gunakan untuk memasak itu memadai? Kayak rambut itu harus ditutupi dengan safety tutupan rambut. Terus hair cap. Terus tangan pakai sarung tangan. Udah gitu tuh kayak kebersihannya itu dijaga atau enggak? Sudah terjawab Atika dari kelompok 5? 4. Ya, izin. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba lu tuh nemuin misalkan lagi operasional nih. Nah, terus lu udah pokoknya pasti dari tadi safety-nya udah kan. Nah, cuma tiba-tiba nggak tahu kenapa ada nih serangga di makanan itu. Maksudnya tuh jadi kayak gimana cara lu nanggepin komplain customer-nya itu. Jadi bukan cara lu itunya, tapi cara ngadepin. Oh. Kalau lagi bisnis Sabar. Iya, sebelumnya nih, ya aku tahu. Sebelumnya itu kita tuh kayak punya kompensasi. Satu, makanan itu bakalan masuk ngasih ke blacklist bayaran. Contohnya dulu ada Nindi ya. Ada, ya Dwi ya, yang ada rambutnya tiba-tiba pelanggannya itu nggak ada bayarannya tuh nggak dibayar gitu. Jadi ya itu kompensasi salah satunya yaitu real terjadi. Oke. Ya kompensasi yang kedua tuh pelayannya itu langsung ngomong mohon maaf atas pelayanan kita yang sekian kami akan evaluasi sekian karena ya seperti itu dia diganti dong nggak dibayar. Jadi sesuai pelanggannya Mau diganti ya hapus dari ya bill kalau kita hapus dari bill billnya pelanggan akan dikembalikan uangnya kalau jika udah bayar. Kalau belum bayar kita akan hapus. Untuk jalan satu-satunya kita memohon maaf kepada pelanggannya. iya Mbak. Untuk Atika dan Gita Arafa sudah terjawab untuk pertanyaannya. Baik. Mau nambah lagi ya ntar. Bunga mawar, bunga selasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Sekalian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam kepada Miss Umi selaku dosen pelayanan prima yang kami hormati dan teman-teman yang ada di sini semua yang kami cintai. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk malam hari ini kita akan mempresentasikan pelayanan prima di salah satu perusahaan jasa logistik. Kelompok 3, perkenalkan saya Gita Arafa dan ada teman saya. Kemudian ada saya Nabila Balkis. Kemudian dan ada kelompok kita yang di Zoom, Bang Apri silakan memperkenalkan diri. Bang Apri boleh silakan perkenalkan diri. Ya, izin perkenalkan nama saya Apri Setiono dari kelompok 3. Mana gue baca di mana? Baik, teman-teman dengerin ya, yang nggak dengerin. Di sini kita akan ngebahas pelayanan prima dalam bidang logistik. Yang pertama, kita akan bahas apa itu pelayanan prima. Kedua, ada tujuan pelayanan prima. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar pelayanan prima dan manfaat pelayanan prima. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima diartikan sebagai service excellence. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah service excellence yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Kemudian selanjutnya akan dibacakan sama Dela. Itu dikasih. Yang kedua, tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang keempat, untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar pelayanan prima. Pertama itu ada attitude atau sikap, perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Bagaimana sikap dan pelayanan Anda akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada extension atau perhatian, kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan.
Yang ketiga, ability atau kemampuan, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar perusahaan, serta kemampuan memecahkan masalah dengan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. 4. Manfaat dan tujuan pelayanan prima. Sejatinya sebagai tolak ukur untuk mengembangkan dan menyusun standar pelayanan, adapun pelayanan prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Yang kelima, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. CKL Kargo, CKL Indonesia Raya atau dikenal sebagai CKL Kargo adalah perusahaan logistik yang menyediakan pengiriman darat Guys, nextnya di sini kita ngasih tahu perusahaan mana yang kita bahas, yaitu CKL Kargo. CKL Indonesia Raya atau dikenal sebagai CKL Kargo adalah perusahaan logistik yang menyediakan pengiriman darat, laut, dan udara untuk perusahaan rantai pasokan dan B2B di Indonesia dengan pengiriman yang terjangkau dan cepat melalui optimalisasi rute pengiriman serta jaringan yang luas. Di sini ada beberapa perusahaan yang kerjasama sama CKL, yaitu kliennya ada ID Express, Ninja Express, Pos Logistik, JNE, Shopee Express, JNT, Central Cargo, dan Secepat. Kemudian untuk transportasi yang digunakan oleh CKL melalui melalui laut dan udaranya, dia bekerja sama dengan Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, Sriwijaya Air, Asia Cargo Airlines, Nam Air, dan apa nih? Drama Lautan Utama, Rimbun Air, dan Deraya Air. Kemudian di sini kita akan ngejelasin trouble yang sering terjadi pada saat proses delivery. Di sini biasanya ada trouble pengiriman barang yang lama atau stuck DO. Jadi barangnya stuck di gudang dan belum dikirim-kirim ke sortation. Kemudian paket broken, barang rusak atau barang selisih pada saat nyampe ke yang bersangkutan atau ke customer. Kemudian ada misroute. Misroute ini nyasar tujuan, contohnya kayak harusnya tujuannya ke Ternate tapi nyasar ke Makassar. Kemudian ada slow response, sulit dimintakan informasi. Jadi ketika ada barang broken, misroute atau stuck DO, itu biasanya si customer service-nya ini susah dihubungin atau susah ngasih respon. Biasanya si para gerai ini dia minta CCTV untuk bukti barangnya broken, tapi kadang ada customer service yang ngasih responnya lama atau di hari selanjutnya. Nextnya akan dibacakan oleh Bang Apri. Baik, terima kasih Mbak Gita. Semakin Sama-sama, tingginya permintaan pengiriman barang, tentu akan semakin sulit untuk menghandle-nya. Apalagi jasa pengiriman sendiri hingga saat ini memiliki produk-produk pelayanan seperti Samday, Esok Sampai, tarif ongkir termurah, dan lain-lain.
Dengan adanya tambahan layanan demi menarik pelanggan, banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh jasa pengiriman. Untuk menanggulangi hal tersebut, tentu pelayanan prima harus diberikan layanan semaksimal mungkin kepada pengguna jasa. Apalagi pengguna jasa menggunakan produk istimewa yang ditawarkan oleh jasa pengiriman. Pelayanan prima apa sih yang dibutuhkan? Pelayanan prima cepat tanggap, informatif, solusi, dan tanggung jawab. Consulting proposal, attitude, real-time monitoring, transparan, inovatif, tanggung jawab, sistem teknologi pendukung. Attitude menanamkan nilai pelayanan ramah dan sopan adalah hal yang penting. Maka itu CKL Kargo sendiri sudah menerapkan standar dari pelayanan prima tersebut. Dengan adanya divisi customer service yang ramah dan good attitude untuk memberikan segala informasi kepada konsumen dan menangani segala keluhan atau trouble yang terjadi pada proses operasional, sehingga pelanggan akan merasa lebih nyaman menggunakan jasa CKL Kargo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niken. Selanjutnya ada informatif, yaitu pelayanan yang informatif adalah pelayanan utama yang harus dimiliki oleh setiap jasa pengiriman. Bukan sebenarnya untuk informatif ini bukan hanya jasa pengiriman aja, tapi jasa ataupun layanan lain juga perlu informatif. Yang pastinya dari CKL Kargo ini sudah memilikinya. Buktinya aja nih segala informasi tentang perusahaan, tentang kerjasama udah ada di websitenya sendiri. Kita dapat informasi ini juga dari websitenya, yaitu https://cklcargo.com/company. Jadi kalau kalian nanti ingin tahu tentang CKL Kargo, kalian bisa langsung cek aja linknya setelah presentasi kita. Nah, selain itu, divisi customer service atau frontliner CKL juga mempunyai divisi yaitu control tower, yang mana tugasnya memantau keamanan operasional di gudang yang berisi paket para customer. Contohnya seperti CCTV yang selalu dikirimkan pada saat terjadinya trouble, barang hilang, broken atau lolos scan. Selanjutnya ada transparan. Maksudnya transparan di sini bukan hanya perihal tentang harga pengiriman, tapi juga estimasi waktu dan posisi pengiriman terkini yang ditawarkan oleh jasa pengiriman, itu juga termasuk transparan. Nah, penggunaan 3PL atau third party logistik merupakan salah satu dampak ketidakadaannya transparansi produsen kepada konsumen. Nih, contohnya itu kayak barang tiba di hub transit 3PL, tentu sebagian orang tahu maksud dari ekspedisi dan sebagian tidak mengerti dan kesulitan untuk melakukan tracking terhadap barangnya. Seharusnya diberitahu lebih lengkap secara transparan bahwa barang sudah berpindah ke ekspedisi lain di daerah yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan nomor reksi baru agar pengguna tidak bingung. Contoh sederhananya itu kayak gini, ini aja ya, misalkan kayak Shopee. Kalian kan udah sering nih pakai Shopee ya. Nah, Shopee kayak punya 3PL itu kayak dengan JNT, JNE, dan Si Cepat. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu yang bikin dia tuh kayak nggak ada transparansi. Jadi kita nggak tahu tuh paketnya kemana gitu kan. Nah, lanjut. Iya. Jadi nambahin ini kita guys, bagi kalian yang misalkan nggak tahu nih kadang barangnya lama sampai gitu, kayak misalkan kalian order itu pakai di situnya pakai JNT Express. Nah terus itu SLA-nya atau estimasinya itu harusnya 3 hari sudah sampai. Ada apa namanya jasa pengirim dia yang nggak ngasih informasi apa-apa. Ada jasa pengirim yang dia
kasih tahu informasi apa-apa ke kalian sehingga barang kalian jadinya stuck DO. Yang harusnya barang kalian 3 hari udah sampai, tapi udah 5 hari nggak sampai dan kalian nggak dapat informasi. Tapi kalau di CKL sendiri, kalau misalkan adanya control tower itu dia untuk memantau kayak misalkan barang yang udah kelihatannya stuck atau nggak lanjut kirim, itu pasti sama dia dilanjut 3PL. Jadi 3PL ini dilanjut ke jasa pengirim lain. Kayak misalkan yang tadinya JNT, terus tiba-tiba JNT trouble di 3PL ke jasa lain, yaitu misalkan ke Si Cepat. Nah, nanti itu pasti diinformasikan. Kayak misalkan ini terjadi broken atau apa, terus lanjut jalannya di tanggal berapa menggunakan jasa apa, dan dikirim juga nomor resinya sehingga kalian bisa melacak nomor resi tersebut. Jadi kalian nggak yang kayak nunggu tanpa tahu ini barang di mana gitu. Jadi transparannya juga termasuk itu. Kita selalu real time gitu ngabarin ke customer. Selanjutnya ada tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan elemen penting dari layanan ekspedisi. Layanan ekspedisi aja sih, semua layanan dan jasa juga harus bertanggung jawab ya kan, kalian juga tahu. Banyak di antara ekspedisi sendiri tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang pengirimannya. Mereka hanya mengembalikan tanpa adanya tanggung jawab yang jelas. Namun beda nih sama CKL Kargo. Di CKL sendiri sudah ada divisi claim yang akan mengurus pergantian biaya ongkir ataupun barang broken jika hasil investigasi jelas kesalahan pada proses handling di CKL Kargo. Proses investigasi bisa dilakukan melalui CCTV yang terpantau pada kontrol tower. Oh iya. Selanjutnya di sini teknologi pendukungnya. CKL Kargo memiliki teknologi yang mendukung pengiriman seperti live tracking. Dengan sistem yang dimiliki CKL dapat mudah menjawab case para gerai atau customer yang mungkin barangnya lama sampai. Dengan sistem tracking yang dimiliki control tower dan customer service dapat lebih dulu mengetahui jika adanya paket misroute dan secepatnya diproses 3PL dengan mengejar SLA atau estimasi barang agar terhindar dari komplain atau klaim yang akan ditanggung oleh CKL. Jadi kenapa kita setanggung jawab itu? Karena kalaupun barang itu lama atau barang itu broken, itu kita juga terancam bakal kena klaim atau kita akan ganti. Maka dari itu kita punya sistem yang namanya itu TMS. Jadi dia untuk ngecek kayak tracking perjalanan paket itu di mana. Jadi kita bakalan lebih dulu tahu kalau paket itu kenapa-napa. Jadi pas misroute nih kita usahain dia sebelum SLA, kayak misalkan harusnya nih paket estimasinya udah tinggal 3. Itu pasti kita kejar ke pengiriman yang lebih cepat. Kita tanggung jawab di situ. Dan kalaupun nanti estimasinya harusnya besok udah sampai tapi malam ini masih ada di gudang CKL, itu udah pasti kita konfirmasi ke yang bersangkutan mau lanjut kirim atau enggak. Dan kalau si customernya udah nggak mau nunggu lagi, mau nggak mau kita bakal kena klaim. Di sini kesimpulannya, pelayanan prima dalam bidang logistik merupakan aspek penting yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam mencapai pelayanan prima, perusahaan perlu fokus pada kecepatan, akurasi, ketepatan waktu, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan pelayanan prima, perusahaan dapat membedakan dirinya di pasar dan memperoleh keunggulan yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada silakan. Kita nanya,
Bu Jian udah di backup sama Dwi sama Rahma ya, Bu. Oh ya udah. Diam slow. Terus. Ya. Jadi pertanyaannya. Tadi dulu pertanyaannya ya. 3A di sini apa? Apa yang maksudnya kalau kita Udah gini doang Pak. hotel, rumah sakit atau Ini ini mau langsung dijawab apa? Yang di Zoom dipersilakan yang mau nanya. Tadi dulu dia belum ada yang jawab. Untuk kelompok 2 udah ada yang nanya. Untuk kelompok yang lain 1 atau 4. Yang di kelas tadi Kanopia. Iya di situ nggak ada yang nanya. Iya. Iya. Oh, oke. Siap. 4. Ya, kita untuk pertanyaan dari kelompok 2, Dwi Ayu sama Rahma. Jadi sebelumnya kalian kan ngebandinginnya sama rumah sakit atau apa tadi yang pelayanannya itu secara langsung. Jadi bahkan kalian juga lebih mudah. Gitu. Nah kalau dari CKL ini kita di balik layar atau online. Yang kalian pertanyain kayak actionnya itu apa? Actionnya itu dari sebenarnya menurut saya ya actionnya itu lebih sulit kalau kita melayani online dibanding kita melayani langsung. Karena kalau melayani langsung kita bisa ketemu orangnya, kita bisa jelasin secara langsung dan bisa di hari itu juga. Cuma beda dengan online. Jadi kalau misalkan ada barang kayak customer komplain, itu kita konfirmasinya nggak hanya ke 1 orang karena kita kan jaringannya luas, nggak bisa yang kayak langsung di tempat kita memutuskan ini keputusan yang bakal kayak gimana. Jadi action yang kita pakai itu justru malah lebih sulit karena kita harus minta bukti ke yang bersangkutan, kita minta nomor isi, kemudian kita harus ngecek dulu ini pada saat proses handlingnya gimana, dan di situ justru malah lebih banyak yang bekerja, gak hanya 1 orang. Ya, itu X-nya udah jelas. Ini semua gini kemampuan. Ya. Untuk perhatiannya, kita tuh yang dinamakan kita perhatian kan yang dipertanyain. Untuk perhatiannya justru kita sangat sekali perhatian oleh operasional. Karena kalau kita lengah sedikit aja atau kita kejar SLA atau estimasi itu kita bakal terancam klaim. Maka dari itu bahkan kita sendiri sebagai customer service itu walaupun udah di jam luar kerja, kalau misalkan tiba-tiba di grup ada trouble kayak paket ini misload atau broken, iya itu perhatiannya karena kan kita nggak bisa ngasih perhatian langsung. Jadi bentuk perhatian kita tuh dengan kita
benar-benar menyelidiki keluhan kita kita benar-benar selidiki, kita investigasi kan. Terus yang tadi gue bilang, bahkan kita udah di luar jam kerja aja, kalau misalkan tiba-tiba di grup itu ada trouble, itu kita harus setidaknya kita harus balas on FU. Jadi kita harus balas kalau itu bakal kita follow up. Jadi kita nggak boleh yang kayak yaudah besok aja, ini kan udah di luar jam kerja. Makanya itu yang dibilang real team. Real team. Ya. Apa ini Kak? Untuk attitude-nya dari kita udah dituntut untuk kita selalu slow respon karena itu harus jadi kewajiban kita dari stress menurut saya sendiri attitude-nya itu enggak ya kita kayak kita benar-benar fast respon. Jadi makanya kenapa di setiap divisi kayak misalkan darat, udara, laut itu enggak hanya satu orang, jadi ada 2 orang. Jadi ketika hari libur satu ada yang libur satu untuk kita terus tetap bisa berkomunikasi sama customer. Jadi enggak ada yang namanya suara terjawab enggak. Kalian yang mungkin kalau hanya untuk yang langsung gitu ya. Ini dikasih tahu. Jadi enggak ya. Jadi sebenarnya klaimnya itu tanggungannya apa? Benefit untuk kita sama. Jadi untuk klaim ini kalau misalkan barang dinyatakan benar rusak pada saat proses handling masih di gudang CKL, itu udah pasti diklaim. Dan diklaimnya itu kalau misalkan kita benar-benar semuanya di CKL bakalan ganti semua dari harga barang sampai dengan ongkir. Tapi kalau misalkan di situ udah ketahuan misrut tapi di gerai, misalkan sortationnya ada di Bandung. Dari si Bandung ini responnya lama nih, sampai akhirnya SLA-nya udah nggak kekejar, itu mau nggak mau dibagi 2. Nah jadi customer itu udah pasti bakalan keganti semuanya. Kayak gitu. Sudah terjawab? Dan apa CKL nggak rugi kalau misalkan harus diklaim begitu? Nggak rugi karena setiap klaim itu pasti kita klaim dan barang untuk kita, untuk CKL. Dan di setiap bulannya itu CKL ngadain bazar lelang yang bakal dijadiin setengah harga dan itu khusus untuk karyawan. Jadi barangnya nggak akan sia-sia juga. Ya, jadi nanti setiap bulannya tuh CKL ngadain lelang dari harga setengahnya barang. Dan itu untuk karyawan. Sudah terjawab? Untuk Miss Umi ada pertanyaan, Miss? Cukup ya. Baik, untuk malam ini presentasi kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, baik. Kita sudah jam 9. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke. Kenapa saya biarkan? Karena biar totalitas dan ini banyak ilmu yang kita dapat ya. Tadi di Borobudur juga dan juga di CKL ini memang lagi booming ya. Teman-teman yang akan tampil kelompok 4 dan 5, kelompok 4 siapa?
Anda berdua? Oh, berdua. Oh, dua-duanya di sana. Kelompok 5? Oh, sendiri. Di semua ada di room. Oke, oke, it's okay. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9, it's okay. Anda kita postpone, berarti 2 pekan lagi, nggak apa-apa. Ya, boleh. Anda judulnya apa? Yes, good. Rumah sakit ya. Kita fokus besok dapat ilmu dari Anda tentang ke rumah sakitan Anda. Oh iya ya, bening ya. Kemarin kosmetik ya. Skincare ya. Oke. Kalau bisa nanti mudah-mudahan 2 pekan lagi Anda tidak sendiri. Minimal 2 seperti di kelapa. Oke. Oke. Ya. Baik, teman-teman. Teman-teman. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Oke. Teman-teman, ini ilmu luar biasa ya. Oke. Ya, artinya kita mengenal pelayanan primat di berbagai perusahaan. Karena nanti ujian akhirnya saya mengambil dari dokumen ini. Ya, jadi tadi istilah-istilahnya banyak sekali dan nanti jangan komplain kalau kok saya nggak tahu ya, karena ini harus dibaca. Makanya kenapa ada di Google Drive, agar Anda bisa membaca ruang lingkupnya hanya di kelas ini, karena kelas yang lain berbeda. Ya, jadi kelas ini ada hotel, kemarin ada bank, ada kargo, besok ada rumah sakit dan sama kecantikan. Ya, berarti di sini soal yang ada di kelas ini dengan kelas yang siang akan berbeda jauh. Kalau di kelas siang dia lebih perbankan, ada hotel, ada Shopee atau online shop, ya. Tapi pastinya berbeda. Jadi Anda tetap membacanya dari dokumen Anda sendiri, dari PPT Anda. Ya, semuanya bagus karena saya dapat ilmu baru dari Anda semuanya. Justru inilah mengaplikasikan pelayanan primat seperti apa. Di satu perusahaan dengan perusahaan lain pasti mengaplikasinya berbeda walaupun secara teorinya sama. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita mengimplementasikan, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Ya. Oke, dan terima kasih untuk di Zoom Anda aktif. Saya senang sekali saya berkenalan dengan Anda. Saya mohon untuk next dari Anda tetap mengajukan pertanyaan karena itu poin untuk saya ya. Oke. Teman-teman semuanya, saya tidak banyak komentar dulu, saya simpan dulu karena nanti kita akan ketemu di session berikutnya. Semua istilah saya catat karena kita perlu diskusi karena waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit. Kita sudahin dulu, kita istirahat dulu dan besok pertemuan berikutnya milik tanggung kelompok 4 dan 5 ya. Oke, Anda boleh totalitas, boleh lebih dari 15 menit ya. Sampaikan apa yang ada di ranah hospitality rumah sakit dan juga untuk skincare karena skincare saat ini juga menjadi bagian dari gaya hidup kita semuanya ya. Oke, baik itu saja teman-teman yang di Zoom, terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap Anda juga tetap aktif dan saya akan lempar pertanyaan, persiapkan untuk di Zoom ya, karena kalau saya bisa melihat secara face to face yang ada di ruangan, cuma ada yang di Zoom tadi yang aktif, ada Ibu Jihan, oke, ada Apri ya, oke, Abi, ada Atika. Saya berharap yang lain juga berpartisipasi karena ini menjadi nilai lebih penilaian saya kepada Anda. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Terima kasih, selamat malam. Oke.
Terima kasih.